Kepiawaian dan keberanian putra Bupati Sumeneb dalam berperang menjadikannya seorang yang berperan besar pada berdirinya Majapahit. Membuka hutan tarik, menyediakan 27 ekor kuda Sumbawa untuk Raden Wijaya, dan bertempur melawan Jayakatwang Raja Kediri, menjadikannya Bupati Tuban, Sungai Tambak Beras Jombang, menjadi saksi tewasnya dua abdi Majapahit dalam kisah pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe atau Ronggolawe adalah putra dari Arya Wiraraja Bupati Sengenep atau Sumeneb di Pulau Madura. Ranggalawe dan ayahnya datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan di dekat Sungai Brantas pada tahun 1292 Masehi. Hutan inilah yang nantinya menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit. Nama Ranggalawe merupakan pemberian Raden Wijaya berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang Raja Kediri. Bisa juga mempunyai arti rangga, berarti kuda, dan lawe merupakan sinonim dari wenang yang berarti benang, atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Ranggalawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293 Masehi. Ranggalawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Segara Winaton. Setelah runtuhnya Kediri, Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Dalam Kidung Ranggalawe atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ranggalawe diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Namun Ranggalawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ranggalawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakrian Patih, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakrian atau Patih seharusnya diserahkan kepada Lembusora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembusora yang merupakan paman Ranggalawe ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembusora kemudian menasihati Ranggalawe agar memohon maaf kepada raja. Namun Ranggalawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Beberapa hari sesudah kepergian Ranggalawe dari Majapahit, Halayuda menurut kakawinan negara Kertagama atau Mahapatih menurut serat Pararaton menghasut Patih Nambi, di mana Ranggalawe tengah merencanakan pemberontakan. Mendengar pernyataan Halayuda, Dyah Wijaya memerintahkan Nambi, Lembusora, Mahisa Nabrang beserta pasukan Majapahit pergi ke Tuban untuk menangkap Ranggalawe. Singkat cerita, akhirnya terjadi pertempuran antara pasukan Ranggalawe dengan Majapahit. Dikutip dari buku hitam putih kekuasaan raja-raja Jawa, intrik konspirasi perebutan harta, tahta, dan wanita, pasukan Ranggalawe yang sudah terbentuk itu meninggalkan Tuban. Manakala pasukan Ronggolawe akan menyeberangi Sungai Tambak Beras, akhirnya sedang pasang. Akhirnya pasukan Ranggalawe dapat dikejar oleh pasukan Majapahit yang berada di bawah komando Nambi. Pasukan Ranggalawe itu berakhir dipukul mundur oleh pasukan Majapahit. Hari berikutnya, pasukan Majapahit menyeberangi Sungai Tambak Beras untuk mencapai Tuban. Melihat kenyataan itu, Mantri Gagarangan dan Tambak Baya melapor pada Ranggalawe. Akhirnya dengan amarah di dada,
Ranggalawe memerintahkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Majapahit di medan laga. Ranggalawe yang mengendarai kuda Megalamat bertempur melawan Nambi yang mengendarai kuda Brahmacikur. Pertempuran keduanya berlangsung sangat dahsyat hingga akhirnya Brahmacikur berhasil ditikam oleh Ranggalawe. Namun Patih Nambi berhasil mengelak dan berlari untuk menyelamatkan diri ke selatan. Beserta pasukannya, Ranggalawe melakukan pengejaran hingga Sungai Tambak Beras. Pasukan Raden Wijaya dan Panji Majapahit mengalami kekalahan. Pertempuran akhirnya terjadi di dekat Sungai Tambak Beras, Jombang, antara pasukan Ranggalawe melawan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Nambi, Kebo Anabrang, dan Lembu Sora. Dalam pertempuran tersebut, Ranggalawe terbunuh oleh Kebo Anabrang dengan cara ditimpa dengan batu. Sementara itu Lembu Sora yang tadinya berada di kubu Majapahit yang ingin membawa keponakannya Ranggalawe dengan hidup-hidup menjadi tidak terima dengan perlakuan kejam Kebo Anabrang terhadap keponakannya. Oleh karena itu Lembu Sora langsung menikam Kebo Anabrang hingga tewas. Dua menteri yang berperan penting pada berdirinya Majapahit tewas di Sungai Tambak Beras, Jombang.